Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya bahwa akan terjadi kebangkitan rohani pada setiap pribadi kita dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kami bersama dengan umat-Mu berada di Mesbah Doa. Kami percaya dan kami merindukan akan kemuliaan Tuhan melawat hidup kami, mengubah hidup kami, sehingga kami bangkit dan kami bercahaya. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, melalui Mesbah Doa ini Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, kami siap menyembah-Mu. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kami sembah Engkau, Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Kiana lama sando, yes, haleluya, Yesus. Kau Allah yang selalu turun tangan bagi kami umat-Mu yang percaya padamu. Hiara lama si hiara lama sando, hirata kara lama sande. Nyatakan kuasa-Mu malam ini ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu malam ini, saat ini ya Bapa. Kuria dalam sekera lama sando. Oh haleluya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Hinayara lama sakara lama sande. Yesus, sebab Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa atas langit dan bumi. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan segala pujian. Amin ya Tuhan. Oh, rasakan basande hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus, sembah. Ku sembah Yesus, ku sembah. Oh, ku sembah. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah Tuhan, atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Dan saya kembali menyapa saudara dalam mesbah doa kita pada hari ini. Saudara, seperti yang saya janjikan, saya pengen mengupas ya kitab per ayat, per pasal ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca melalui SMA. Ya, kita kemarin sudah membahas Matius pasal yang keempat, sekarang kita bahas Matius pasal yang kelima. Ya, kita baca bersama-sama tentang pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Atau kalau saudara pergi ke sana, bukit tempat Yesus mengajar, ada yang menyebut sebagai Bukit Sabda Bahagia. Tetapi kalau saudara pergi ke sana disebut juga Mount of Beatitude. Kenapa disebut gunung yang mengajarkan tentang sikap atau perilaku? Karena di dalam Mazmur pasal 5 sampai Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan bersikap, bertindak, bertingkah laku. Nah, pada bagian yang pertama, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan, yang Yesus bongkar, yang Yesus buka, rahasia kebahagiaan. Ya, dari khotbah Yesus di atas bukit ini dimulai dari pasal 5 yang akan saya baca. Makanya tempat itu disebut Mount of Beatitude. Karena apa yang diajarkan dari pasal 5 sampai pasal 7 itu semua tentang attitude atau perilaku ya, atau kelakuan kita. Nah, kalau saudara belajar beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa behavior atau perilaku seseorang itu berasal dari values atau nilai yang diemban atau nilai yang dipegang. Nah, nilai yang dipegang oleh seseorang itu berasal dari belief system atau sistem kepercayaan. Jadi kalau gitu saudara mungkin bertanya, belief system dari mana, Pak? Dari semua macam pengajaran yang masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya apa saja yang masuk, informasi yang masuk harus benar-benar biblical. Karena semua informasi yang masuk akan membentuk yang namanya belief system. Dan dari belief system kita akan masuk di dalam values yang kita percayai. Dan dari nilai atau values itulah orang berperilaku atau bersikap. Ya, kita akan belajar gimana caranya Yesus mengubah perilaku orang-orang Israel di kala itu dengan mengajarkan value system atau nilai-nilai yang harus mereka pegang. Dari apa caranya, Pak? Ya dari belief system. Makanya Yesus selalu mengajarkan sistem kepercayaan yang benar sehingga bisa mengubah attitude atau perilaku seseorang. Nah, mari kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Saya sebelum membaca lebih jauh. Ia naik ke atas bukit dan perhatikan kepada siapa dia mengajar nih. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi saudara, pada waktu dia di atas bukit itu yang datang murid-muridnya. Khususnya pada perikop yang akan kita baca. Attitude ini atau perilaku ini itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid. Kelas murid. Kalau saudara dan saya mau jadi murid, ini makanannya. Karena Yesus yang masuk ke sana, murid-muridnya. Bukan sembarang orang biasa. Kalau dia ketemu dengan orang-orang yang biasa, dia akan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Suruh bertobat. Kapak sudah ada dekat dengan pohonnya. Nah, peringatan-peringatan itu kepada crowd, kepada orang banyak. Tetapi kepada murid, Yesus menekankan bagaimana murid-murid harus berperilaku. Supaya dia bisa jadi teladan bagi banyak orang.
Karena kalau dia sudah menjadi teladan, saudara perhatikan saya. Dia mudah menjadi saksi. Itu sebabnya di tahun ini kita sedang menggumuli tema ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ayo bangkit dengan hidup yang baru, lalu jadi teladan, jadi terang, jadi saksi, supaya oleh kelakuan murid-muridnya atau oleh hidup kita, oleh sikap kita, saudara dan saya bisa memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kita lanjut. Gimana Yesus mengajar? Maka Yesus pun mulai mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin. Memang sangat kontradiktif sekali kalau Yesus mengajar. Prinsip kerajaan sorga itu sangat-sangat berbeda dengan cara-cara agamawi atau cara dunia ini bekerja. Pak, kenapa beda? Yesus memulai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Semua orang di dunia ini memiliki konsep hidup yang berbahagia berbeda-beda. Ada orang yang dia bilang saya berbahagia kalau saya ini punya uang banyak. Coba saudara yang jawab. Saudara berbahagia kalau apa? Saya punya rumah. Iya enggak? Ada yang berbahagia kalau saya punya deposito. Pak, salah enggak? Ya enggak salah sih. Tetapi saya mau saudara coba cek. Saudara itu berbahagia kalau apa? Dapat gajian. Coba saudara cek aja jujur gitu sama Tuhan. Saya berbahagia kalau dapat duit. Saya berbahagia kalau nggak ngontrak lagi. Saya berbahagia kalau naik gaji. Saya berbahagia kalau dapat jodoh. Tapi nanti pada waktu dia dapat jodoh, dia lu Tuhan kok berbeda. Begitu dapat jodoh kok nggak bahagia, bertengkar melulu. Saudara, jadi orang konsepnya berbahagia. Dia bilang saya kalau udah bisa promosi, naik pangkat, saya akan berbahagia. Begitu udah promosi, di tempat itu banyak persoalan karena naik jabatan, tentunya persoalan lebih banyak. Dia gak bahagia lagi. Ada orang, kalau saya berbahagia kalau saya punya anak. Begitu ada punya anak, anaknya satu. Waduh Pak, berat ternyata punya anak. Harus bangun pagi-pagi. Tiap malam tidak bisa tidur lelap. Dan kehilangan kebahagiaan. Jadi kalau gitu apa sih sebenarnya sumber bahagia yang bisa permanen? Nah, Yesus mengajarkan beberapa nilai yang berbeda dari cara orang dunia berpikir, ya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa Inggris, dia tidak sebut sebagai miskin. Lebih jelas ya, kalau saya membaca di dalam American Standard Version dikatakan gini, blessed are the poor in spirit, for that is the kingdom of heaven. Jadi dia katakan gini, kalau orang itu miskin secara rohani. Apa maksudnya Pak? Miskin secara rohani gini, orang miskin tuh orang apa sih Pak? Selalu bergantung sama orang lain. Saudara perhatikanlah, kalau orang miskin tuh ya, mau berobat ya bergantung orang lain, mau makan bergantung orang lain. Makanya ada bantuan-bantuan untuk orang miskin. Yesus mau address gini, kalau kamu di dalam dunia ini, kamu hidup bergantung kepada Tuhan, depend on God. Saudara benar-benar menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara benar-benar menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pengen dipimpin oleh Tuhan. Dan orang yang bergantung sama Tuhan. Tuhan justru bilang, kamulah orang yang empunya kerajaan surga. Karena apa?
Dia tidak mau lagi punya keinginan sendiri. Dia mau supaya belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak mengandalkan kekuatannya, dia nggak mengandalkan orang lain, dia nggak mengandalkan yang lain-lain. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu disebut orang yang apa? Miskin. Atau miskin rohani. Atau miskin rohaninya. Dia bilang, aku ini perlu Tuhan. Makanya saudara, saya senang kalau setiap kali pagi gitu, saya tuh sering suka nyanyi lagu-lagu ini. Saya nyanyi lagu ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Orang-orang yang sepenuhnya bergantung kepada, bukan bergantung pada kekayaan, bukan bergantung pada jabatan, bukan pada ketenaran. Tuhan malah berkata, kalau kamu bergantung kepadaku sepenuhnya, hidupmu berbahagia. Karena Tuhan itu kuat, tempat harapan. Tuhan itu perkasa, tempat kamu berlindung. Jadi orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang itulah yang paling bahagia. Oleh karena itu, setiap kali pagi saya selalu nyanyi lagu-lagu yang seperti ini. Saya bilang, Tuhan, aku perlu Kau, aku butuh Kau Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, katakan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, dari pengalaman hidup saya, kalau saya sudah mulai merasa mampu atau merasa bisa, saya justru malah kehilangan ketergantungan saya kepada Tuhan. Pak, kalau gitu Bapak nggak menggunakan pikirannya dong, hikmatnya dong. Saya menggunakan. Kita bukan berarti bergantung kepada Tuhan tuh nggak menggunakan pikiran kita, bukan. Kalau saudara mau makan apa ya nggak usah bertanya kepada Tuhan pasti. Saudara memutuskan mau pakai baju apa, tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Karena kamu udah dewasa. Melakukan kegiatan-kegiatan yang daily, ada banyak hal yang Tuhan pakai pikiran kita, hikmat kita. Tetapi kalau saya sudah kehilangan, sometimes gini, khotbah saya udah punya bahan. Itu saya udah hafal dah. Pada waktu saya seperti itu, berarti saya merasa bahwa saya mampu. Dan Tuhan berkata, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya kalau sudah merasa bisa dan merasa mampu,
It's very dangerous. Buat saya itu sesuatu yang paling berbahaya. Itu sebabnya orang yang merasa diri mampu dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan, dia akan menjauh, ini ayatnya, menjauh daripada Tuhan. Dan kalau saudara menjauh daripada Tuhan, apa yang terjadi? Saudara nggak lagi rasakan hadirat Tuhan. Saudara nggak lagi nikmati Tuhan. Itu sebabnya sudah 40 tahun saya melayani. Kalau mau naik mimbar, saya selalu bilang, Tuhan, saya masih gemeter 40 tahun melayani. Saya masih gemeter. Dan saya selalu minta, Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas aku. Supaya aku bisa menyampaikan kebenaran firman. Sebab kalau tanpa kehadirannya, saya nggak tahu kenapa, saya nggak bisa khotbah. Yang lain mungkin bisa khotbah, kalau saya nggak bisa. Karena saya kalau mengandalkan Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan, itu khotbah itu sepertinya itu kayak orang main selancar, saudara. Bahkan dari kalimat ke kalimat itu sudah ada rendengannya, bahkan sudah ada gandengannya, bahkan mau nyanyi pujian pun sudah ada, tiba-tiba ada lagu pujian di dalam roh saya, dan saya sebenarnya tinggal mengucapkannya. Jadi sebenarnya orang Kristen yang berbahagia itu orang Kristen yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa mampu dan bisa. Saya selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan kepada umat-Mu? Setiap minggu saya khotbah, saya selalu bertekuk lutut di hadapan kaki Tuhan. Dan itu sebabnya saya selalu mempunyai sabat. Kenapa? Tanda bahwa saya bergantung kepada Tuhan. Dan ketika saya berjalan bergantung dengan Tuhan, justru disitulah kekuatan dan kebahagiaan hidup saya. Ya. Dan kebahagiaan ini nggak bisa hilang. Kebahagiaan ini begitu Anda sudah menikmati kebahagiaan itu, Anda akan haus. Dan saudara rindu lagi ketemu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Dan kalau saya sudah nyanyi lagu ini, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jadi kalau ada orang ketika saya khotbah, tiba-tiba orang itu diberkati, saya langsung introspeksi. Pak, saya diberkati sekali dengan khotbah Bapak hari ini. Saya langsung introspeksi. Saya sebenarnya cuma jadi kacung. Karena setiap hari saya bilang, Tuhan, aku gak bisa sendiri. Dan pada waktu Tuhan mengurapi saya dan kemudian mengalir, orang banyak diberkati. Makanya saudara, pekerjaan apapun, bisnismen, ibu rumah tangga, saudara guru, ngajar, mahasiswa, coba nyanyi lagu ini setiap pagi sebelum kamu pergi. Nanti kan kenikmatan, kebahagiaanmu jauh, ketenanganmu itu jauh. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolong anak-Mu. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Pak cengeng banget sih kayaknya ya. Ada orang yang bilang gitu, cengeng banget, dikit-dikit Tuhan. Iya, itu yang membuat bahagia. Saya kalau sudah merasa mampu, saya kehilangan ketergantungan. Saya ada dalam bahaya besar. Mungkin ada saudara yang merasa, masa sih Pak? Iya, saya ada dalam bahaya yang besar. Saya baru ngerti kenapa Musa tidak mau jalan, kecuali kalau Tuhan menyertai dia. Saya ngerti resikonya. Saya bisa bilang, Tuhan aku gak mau khotbah kalau Tuhan tidak mengurapi aku. Kok gak jalan bersama aku? Aku gak menikmati kehadiranmu. Aku gak mau kerjaan apa-apa. Saya ngerti kenapa Musa sampai berkata, if your presence doesn't go with us, I don't want to leave this place. Kalau Tuhan tidak bersama aku dan hadiratmu kuat menemani aku tidak akan pernah mau pergi. Saudara, semua jabatan, semua pekerjaan, semua panggilan sama. Saudara menjadi guru, jadi mahasiswa. Waktu saya mahasiswa, saya suka nyanyi lagu ini. Sekarang juga saya sukanya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, kalau lagi jalan sama Tuhan, itu asik, itu indah, enak. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Oke, saya berdoa supaya bagian pertama saudara bisa dapat kebenaran. Yang kedua, Tuhan berkata begini, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kata berduka cita, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita, kalau saudara kita lihat di kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang lain ya. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang prihatin. Prihatin itu kalau orang Jawa bilang gini, rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal podo kalipur. Jadi duka cita ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, orang yang lagi sedih, ya, orang yang lagi berduka cita, arti yang pertama bersedih. Tetapi arti yang kedua, berduka cita itu adalah orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu ya berduka cita, susah. Harusnya orang lain boleh, dia nggak boleh. Ini prinsip sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan semua itu bisa kamu lakukan, tapi nggak semua berguna. Jadi pilihlah yang berguna. Dari sekian banyak yang berguna, ada yang lebih penting dan yang paling penting. Itulah yang harus kita lakukan. Dan Tuhan janji, kalau kamu bersedih, berduka cita oleh karena sesuatu, Tuhan akan hiburkan. Tapi kalau kamu berpuasa itu gini, biasa kita makan, kita minum, sekarang kita tidak lakukan. Nah itu namanya berpuasa. Biasanya makan daging, aku puasa Daniel, aku nggak makan daging.
Biasanya aku makan nasi, orang puasa mutlak, aku sekarang nggak makan nasi. Jadi orang berpuasa itu artinya gini, yang lain boleh bebas lakukan, tapi aku tidak bisa melakukan semuanya. Itu duka cita. Artinya saudara puasa terhadap kelakuan seperti orang dunia ini, dan saudara lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan hati itu. Nah, Tuhan janji, aku akan menghibur. Kata menghibur, kalau lagi pas sedih, dihiburkan, ada sukacita ketika terima penghiburan. Ada orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan dan dia mengalami kesedihan. Dan saudara punya experience, bisa menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Dan waktu saudara menerima penghiburan yang datang dari Tuhan, maka saudara bisa menghibur orang lain yang memerlukannya. Ketika saudara, bentar ya, dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 14 dikatakan gini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Tuhan itu sumber segala penghiburan. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga. 2 Korintus pertama ayat yang ketiga. Tuhan itu sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima. Jadi kadang-kadang di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi tantangan yang membuat kita berduka cita atau kita bersedih. Kadang-kadang kita menghadapi banyak tantangan, ujian, pencobaan. Dan ketika saudara menerima penghiburan dan kekuatan, saudara bisa melewati masa sukar, maka saudara punya penghiburan. Dan penghiburan yang kau terima itu di ayat yang keempat, kamu bisa menghibur orang lain. Karena kamu dapat mencicipi penghiburan yang sejati. Saya barusan saja mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak sadari, ya jadi hamba Tuhan ini bukan orang Indonesia, dia hamba Tuhan di luar negeri. Lalu kemudian hamba Tuhan di Malaysia lah ya. Dan saya barusan mendengar ceritanya dia. Ketika anaknya umur 15 tahun, tiba-tiba diperkosa oleh 7 orang, 6 apa 7 orang. Lalu kemudian dia cerita, anak saya itu ciuman aja belum pernah. Dan dia menjaga kekudusan hidupnya. Saya sebagai hamba Tuhan dan istri saya juga sebagai hamba Tuhan, kami berdua menjaga kekudusan. Kenapa hal yang seperti ini, kesedihan seperti ini bisa terjadi? Lalu dia bercerita, saudara. Ketika dia mulai menceritakan apa yang menjadi pergumulannya, tiba-tiba saya mendengar dia cerita. Kenapa hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan orang yang benar-benar percaya? Sampai-sampai dia mendengar suara setan yang berkata, udahlah, kamu tinggalkan Tuhan saja dan gak perlu lagi melayani Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan. Tinggalkan saja. Karena apa yang Tuhan apa yang Tuhan firmankan, buktinya kan gak bisa menjagai anakmu. Sudah kutuki Tuhan dan tinggalkan pelayanan dan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa menjaga anakmu. Pada saat yang sama, istrinya juga mendengar omongan dari setan yang sama di dalam pikirannya. Dia mau meninggalkan pelayanannya.
Saudara tahu tiba-tiba di tengah-tengah dia masa yang sedih, masa-masa yang duka. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada dia, menguatkan dia. Dan berkata, bangkitlah. Bangkitlah. Sebab Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi dia. Jadi lewat peristiwa itu, Tuhan berkata, aku turut bekerja. Jadi mulai sekarang kamu bangkit. Dan saat itu dia mengalami penghiburan yang sejati. Dia menikmati penghiburan, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan hadirat Tuhan. Kelimpahan sukacita. Lalu dia bisa menyampaikan khotbah lagi. Saudara bayangkan, kenapa kadang-kadang sometimes Tuhan izinkan ada penderitaan datang. Atau kesedihan datang, atau duka cita datang. Supaya saudara dan saya bisa mengalami penghiburan yang sejati. Kalau saudara udah pernah melewati satu kesedihan, proses-proses yang datang. Ketika saya pernah mengalami, ketika saya menggembalakan, tiba-tiba saya dicopot. Waduh, sedihnya bukan main. Tetapi pada saat seperti itulah, saya bisa menikmati. Saya suka bertanya, kenapa saya lagi on fire menggembalakan, melayani umat Tuhan. Tiba-tiba saya sepertinya diberangus, sepertinya saya di cooling down dan tidak bisa melayani lagi. Why? Saudara, kalau di tengah penderitaan atau duka cita yang dalam, kita sering banyak bertanya mengapa. Dan kita tidak tahu jawabannya. Ternyata saudara, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tadi hamba Tuhan yang tadi itu, dia sekarang bisa menghibur banyak orang yang mengalami penderitaan. Dan gerejanya sekarang bertumbuh dengan luar biasa lewat penderitaan atau ujian yang dia lewati. Dan sekarang gerejanya luar biasa lewat kesaksian hidupnya. Banyak orang bisa diberkati dan banyak gerejanya besar dan penuh. Why? Kenapa? Karena dia mengalami penghiburan yang datang dari Tuhan. Tuhan itu sumber penghiburan. Jadi kalau ada orang susah, kita bisa menghibur. Karena kita pernah mengalami penghiburan yang datang dari Tuhan. Saudara, ini bagian penderitaan yang atau bagian duka cita yang pertama. Tapi ada bagian duka cita yang kedua. Duka cita yang kedua gini. Orang lain boleh berzina. Orang lain boleh punya istri 4. Saudara nggak boleh. Saudara berpuasa. Saudara ya. Kemarin saya lagi khotbah. Tiba-tiba ada orang yang banyak ya, berbeda-beda. Lalu kemudian ketika kamu diberkati, rumah tambah 1. Mobil tambah 1. Ketika kamu dipromosikan Tuhan, usaha tambah 1. Terus saya bilang, ketika kamu diberkati Tuhan, istri gimana? Ada yang celetuk, tambah 1. Nah, yang nggak anak Tuhan, maka dia tambah 1 biasa, karena yang lain boleh. Dunia boleh lakukan itu. Tapi anak Tuhan langsung berhenti. Itu duka cita, itu puasa. Orang lain boleh melakukan, kita enggak boleh. Orang lain boleh berzina. Orang lain boleh dengan okultisme. Buat saudara dan saya enggak boleh. Dan Tuhan bilang, walaupun kamu tidak boleh melakukan itu, kamu terbatas, kamu berduka cita, kamu berpuasa atas apa yang orang lain itu bisa lakukan dan kamu tidak melakukannya. Tuhan janji, aku akan memberikan kamu penghiburan. Dan penghiburan itu akan memberikan kepadamu kebahagiaan. Dan saudara, saya tidak pernah bisa lupa kebahagiaan yang sejati oleh karena penghiburan yang datang dari Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dia berkata gini, Allah itu sumber segala penghiburan. Ayat yang ketiga, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur orang-orang yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Saya baru ngerti kenapa saya harus mengalami penderitaan berulang-ulang.
Kenapa saya harus masuk dalam padang gurun yang berulang-ulang? Karena supaya saya bisa menerima penghiburan dari bermacam-macam penderitaan. Supaya bisa menghibur orang-orang yang juga mengalami bermacam-macam penderitaan. So that's why kalau saudara lagi menderita, saudara lagi berpuasa, saudara lagi masuk padang gurun, nikmatilah penghiburan yang datang dari Tuhan. Sekali saudara menikmati penghiburan yang datang dari Tuhan, kau ketagihan setiap kali susah, kau itu nggak pengen cari yang lain. Sebab ketika Tuhan hadir, itu damainya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Dan saya berdoa, damai yang diberikan Tuhan sangat besar. Melampaui segala duka cita saudara. Kau boleh sedih, kau boleh susah, tapi damai yang Dia berikan sangat besar. Ada satu lagu yang lagu lama ya, lagunya gini. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Coba biar Pak Engel cari nadanya yang pas ya, sama ketukannya yang bagus. Nyanyikan bersama-sama ya. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Saya mau berdoa. Sebelum saya berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk yang susah, sebelum saya berdoa untuk yang lain pokok-pokok doa, saya pengen berdoa yang pertama. Mungkin ada di antaramu yang hari ini kau lagi ada dalam kesusahan, duka cita. Dan mungkin di antaramu ada yang ada dalam penderitaan yang kamu tidak tahu. Mungkin kamu masuk di padang gurun. Dan kau bertanya, kenapa kau izinkan aku masuk dalam penderitaan seperti ini? Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa. Jangan bertanya-tanya. Kau yakini, percayalah. Allah sumber penghiburanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Yang kedua juga saya pengen berdoa. Mungkin ada saudara yang tidak menikmati tuntunan Tuhan. Karena mungkin Tuhan mau supaya engkau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Coba mari, itu saudara saya mau berdoa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Orala masyata kanarala pasyatala. Tuhan, lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan ketika mereka ada di lembah, ketika mereka ada dalam penderitaan, ketika mereka ada dalam duka cita, oleh karena kesusahan yang mereka alami hari-hari ini. Aku minta Tuhan supaya Engkau sendiri sang sumber penghiburan yang sejati, berikan penghiburan kepada mereka. Dan biarlah mereka juga menerima penghiburan yang sejati yang datang daripadamu. Supaya lewat penghiburan yang mereka terima daripadamu, dia bisa dapat menghibur banyak orang dengan berbagai macam penderitaan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang dia merasakan Tuhan, penyertaanmu kurang. Dia perlu bergantung, hidup bergantung sepenuhnya kepadamu. Poor in the spirit, bergantung sepenuhnya kepadamu. Aku berdoa ajari supaya mereka bergantung sepenuhmu. Tuhan tak pernah ingkar janji, karena Dia Tuhan yang selalu menepati. Dan
Tuhan, aku percaya. Oh syakanaralapataka, Kau Tuhan yang tidak pernah lupa dengan janji-Mu. Semua janji-Mu akan tergenapi. Nyanyikan lagu ini, katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu sama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara yang sakit, angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Tuhan, lihat tangan-tangan yang sakit mereka. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat ketika dia sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Yang sakit kanker Kau sembuhkan, sakit tumor Kau sembuhkan. Oleh bilur Yesus, semua kanker, semua tumor mati kering dalam nama Yesus. Sakit jantung, sakit ginjal, sakit syaraf, sakit stroke, aku minta dalam nama Yesus, pulihkanlah umat-Mu. Mereka yang memerlukan keturunan ilahi, aku berdoa supaya Engkau membuka kandungan mereka, dan ketika mereka melakukan hubungan suami istri, lahirlah anak perjanjian karena Roh Kudus menaungi mereka. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan kiranya yang menolong mereka dan membuka pintu dan berikan kesempatan untuk bekerja. Mereka yang punya ide, mereka yang perlu ide bisnis, ide-ide kreatif untuk bisnis. Aku berdoa, aku mengangkat tanganku, Tuhan, supaya mereka juga menerima bisnis, ide kreatif yang datang daripadamu. Dan buatlah berhasil apa yang mereka lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku berdoa, kalau mereka mengalami kesusahan oleh karena usaha mereka, kesusahan oleh karena keluarga mereka, aku minta supaya Engkau sendiri yang hadir memberikan penghiburan. Supaya kehadiran-Mu menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Dia yakin dia bukan jalan sendiri, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.